Halo semuanya, video ini dibuat di akhir tahun menjelang tahun baru dan saya menemukan sebuah artikel yang menuliskan bahwa 80% orang gagal mewujudkan resolusi tahun barunya. 80% itu angka yang sangat besar. Dan sebagian besar dari mereka gagal mewujudkan resolusi tahun barunya hanya pada bulan kedua setelah tahun baru alias bulan Februari. Nah, kenapa nih? Kok begitu sulit kayaknya untuk mewujudkan resolusi tahun baru? Nah, di video kali ini saya Garvin Gui akan membahas tentang hal ini, mengapa dan bagaimana solusinya. Jadi tonton terus sampai habis. Langsung kita mulai. Oke teman-teman, bagi yang menonton ini setelah tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini teman-teman makin sukses dan makin berkembang karirnya dan makin bahagia juga tentunya ya. Kita balik ke topik, jadi 80% orang gagal mewujudkan resolusi tahun barunya. Nah, ada apa ini? Saya akan mencoba mengupasnya dari perspektif Tiny Habits ya. Tiny Habits ini adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Brian Fogg. Beliau adalah seorang profesor psikologi, khususnya di bidang behavior ya, di bidang perilaku dari Stanford University. Jadi dari Universitas Stanford. Nah, di Tiny Habits model tersebut, Brian Fogg menyebutkan bahwa ada dua komponen penting. Ya, ada dua aksis yang dapat menentukan apakah sebuah perilaku dan sebuah habit bisa kita lakukan atau tidak. Dan kedua aksis itu adalah pertama motivasi, kedua adalah kemampuan. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu dari motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi adalah energi, mungkin lebih tepatnya energi yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagian besar orang membuat resolusi tahun baru itu pasti ada motivasinya. Cuma motivasinya apa dulu nih? Apakah dia benar-benar ingin habit itu, ingin perilaku itu, ingin goal itu, ingin capaian itu, atau hanya karena ikut-ikutan? Karena kadangkala kita membuat sebuah resolusi, membuat sebuah target itu based on ikut-ikutan aja. Sebagai contoh, karena banyak orang-orang di media sosial yang update atau upload foto body goals-nya, dan kita jadi terdorong ingin ikut-ikutan punya body goals, lalu kita kepingin rajin olahraga, padahal ya belum tentu kita punya motivasi itu. Atau karena melihat orang-orang pada liburan ke luar negeri, kita jadi FOMO nih, fear of missing out nih, takut ketinggalan nih, jadilah kita bikin target ingin liburan ke luar negeri. Ya, jadi motivasinya itu based on ikut-ikutan aja. Padahal kalau motivasi yang seperti itu tentunya nggak masuk gitu. Jadi motivasi manusia itu sebenarnya terdiri dari dua garis besar ya. Ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Kita termotivasi karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kita termotivasi karena ingin menjadi orang yang lebih ahli dalam sesuatu. Kita termotivasi karena itu yang membuat kita merasa puas. Sedangkan di satu sisi ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari sesuatu di luar diri kita. Takut mendapatkan hukuman, takut dicibir orang lain, atau malah ingin mengharapkan pujian dari orang lain, atau ingin membuat orang lain terkesan. Itu motivasi ekstrinsik. Sebenarnya nggak ada yang salah dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik ini, tapi motivasi yang lebih kuat itu adalah yang intrinsik, yang dari dalam diri. Sedangkan sebagian besar resolusi tahun baru itu terpengaruhnya oleh motivasi ekstrinsik, seperti yang tadi saya bilang. Ya, apalagi di zaman sosmed, orang-orang mudah terpengaruh oleh apa yang orang lain post. Karena orang lain banyak yang post itu, kita jadi ikut-ikutan kepingin. Padahal mungkin secara intrinsik kita nggak terdorong untuk melakukan itu. So, jadi gimana dong? Apakah sesuatu yang dilandasi oleh motivasi ekstrinsik itu salah? Tentu tidak. Ya, karena motivasi ekstrinsik juga motivasi, tapi kita perlu memasukkan bumbu-bumbu motivasi intrinsik di dalamnya. Misalnya setelah kita lihat nih teman-teman kita banyak yang upload di Instastory-nya, misalkan mereka mempunyai bentuk tubuh yang bagus ya, body goal, ya kita bisa aja ikut-ikutan. Tapi kita harus memasukkan unsur intrinsiknya juga di dalam. Kenapa kamu benar-benar ingin melakukan itu? Apakah dengan melakukan itu Anda akan lebih pede dengan diri sendiri ya karena melihat bentuk tubuh yang lebih bagus?
Atau setelah melakukan itu kita merasa nggak ngos-ngosan lagi setiap naik tangga, kita menjadi mungkin nggak cepet capek saat kerja, ya harus ada bumbu-bumbu intrinsik di dalamnya. Sebenarnya bisa kita masukin. Nah, atau misalnya contoh lain yang tadi ya, misalnya ngelihat teman-teman pada posting liburan, kita juga jadi pengen liburan. Unsur intrinsiknya mesti kita masukkan, kita sesuaikan lagi dengan unsur intrinsiknya. Misalnya menjadi sebuah self reward gitu. Ya boleh kita masukkan, tapi ingat ya, jangan kebablasan. Ya maksudnya jangan self rewardnya kebablasan gitu ya. Nanti kapan-kapan saya bikinin video tentang self reward yang salah gitu. Ya jadi masukin unsur intrinsik di dalamnya. So, itu analisa yang pertama. Jadi banyak resolusi tahun baru yang sebenarnya hanya untuk membuat orang lain terkesan atau ikut-ikutan. Terlalu banyak bumbu-bumbu ekstrinsiknya tanpa memasukkan bumbu-bumbu intrinsiknya. Yang kedua, jadi selain motivasi ada juga yang namanya kemampuan. Nah, kemampuan ini juga harus kita lihat nih. Karena kadang-kala gini, kita membuat resolusi tahun baru itu kan biasanya di akhir tahun. Nah, pergantian tahun itu biasanya ada semangat baru ya, ada harapan baru. Dan kita menyusunnya di saat lagi hype-hype-nya kita, ya mungkin bisa dikatakan harapan kita lagi tinggi-tingginya, lagi hype gitu untuk pergantian tahun, motivasi kita lagi tinggi-tingginya, harapan kita lagi tinggi-tingginya. Otomatis, optimisme kita juga lagi tinggi-tingginya. Sehingga kita membuat goals-nya itu, membuat resolusi tahun barunya itu kadang-kala terlalu ambisius. Karena terlalu ambisius, otomatis sulit dicapai dan kita jadi nggak mampu. Nah, ketika kita nggak mampu, kita jadi lebih cepat frustrasi karena kok susah banget gitu, dan ya jadinya lebih cepat putus asa. That's why 2 bulan pertama banyak yang udah tumbang duluan. Ya, jadi kalau dibedah menggunakan konsep Tiny Habits dari Brian Fogg, ya kira-kira alasannya seperti itu ya. Karena motivasinya terlalu banyak unsur eksternal, dan yang kedua karena terlalu ambisius, jadi sulit untuk dilakukan. Nah, ini penyebabnya. Terus apa dong solusinya? Nah, kita akan masuk ke solusi. Nah, solusi di sini saya ada 4 nih yang akan saya sampaikan. Dan yang pertama, kita akan ambil dari buku Atomic Habit dulu. Ya, ini no debat. Ini adalah buku habit yang sangat bagus. Dan di buku itu penulisnya James Clear mengatakan kalau kita ingin membangun sebuah habit, membangun sebuah perilaku yang bisa kita lakukan berulang-ulang, maka kita harus membuatnya berbasis identitas. Gitu. Jadi bangunlah goal berbasis identitas. Maksudnya apa nih? Membangun goal berbasis identitas. Jadi kita harus mengubah goal itu bukan hanya sekedar sebuah perilaku, tapi menjadi sebuah part dari diri kita. Ketika kita membangun sebuah identitas, maka kita memasukkan goal itu sebagai bagian dari diri kita, bagian dari kepribadian kita. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman ingin punya goal lebih sering olahraga, ingin punya goal makan lebih sehat, maka identitas yang perlu Anda bangun contohnya adalah menjadi individu yang peduli dengan kesehatan. Jadi itu berbasis identitas. Atau habitnya mungkin ingin lebih rajin baca buku. Nah, bangunlah berbasis identitas. Misalnya saya ingin menjadi orang yang lebih peduli terhadap literasi keuangan. Misalnya begitu ya. Dengan demikian, goalnya akan menjadi spesifik, menjadi jelas, menjadi terintegrasi dengan diri kita, dan ya lebih mudah gitu. Kita jadi tahu kan, berarti kalau ingin punya target baca buku, maka karena identitasnya adalah menjadi individu yang memiliki literasi keuangan yang baik, maka buku-bukunya harus dipilih buku-buku saham, buku-buku finansial gitu. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan konteks goal teman-teman masing-masing. Ya misalnya ingin goalnya baca lebih banyak buku-buku tentang misalnya pengendalian diri atau pengembangan diri, maka identitas yang dibangun adalah menjadi individu yang lebih sabar, menjadi individu yang lebih bisa mengelola emosi, menjadi individu yang lebih positif di mata orang lain. Silakan membangun identitas itu. Ya, jadi kita membangun habit berbasis identitas yang terintegrasi dengan kepribadian kita. Ya, contoh lainnya misalnya kalau ingin meditasi misalnya ya, lebih rutin meditasi, maka kita bisa menjadikan itu sebagai identitas dengan pribadi yang lebih mampu mengelola emosi atau pribadi yang emosinya lebih stabil. Jadi membangun identitas seperti itu, dan itu efektif banget. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita akan kembali ke konsep tiny habit yang tadi. Jadi, kalau tadi udah saya sebutkan ya, ada 2 aksis yang dijelaskan oleh Brian Fogg.
dua aksis itu adalah motivasi dan kemampuan. Nah, dalam model tersebut, selain dua aksis tadi, juga ada satu komponen, yaitu pemicu. Jadi ada motivasi, ada kemampuan atau ability, dan yang ketiga adalah pemicu atau prompt. Nah, ini yang akan kita jadikan, yang akan kita utak-atik nih menjadi sebuah solusi. Jadi yang kedua adalah motivasi. Tadi saya udah jelasin panjang lebar tentang motivasi, dan sekarang kita akan jadikan ini sebagai part dari solusi kita. So, teman-teman harus menyadari apa motivasi di balik resolusi tahun baru itu. Jadi, kita jangan cuma sekedar ikut-ikutan atau keren-kerenan, tapi kita harus benar-benar menyadari apa motivasinya. Dan motivasi ini harus merupakan sesuatu yang relevan dengan hidup kita. Contohnya gini, misalnya ingin punya habit lebih rajin olahraga misalnya gitu ya. Sedangkan profesi Anda adalah seorang coach misalnya, atau seorang public speaker misalnya. Nah, apakah ini sesuatu yang relevan? Bisa dimasukkan menjadi sesuatu yang relevan. Jadi, otomatis kalau seorang public speaker, seorang coach, kalau penampilan fisiknya lebih baik, maka dia juga akan lebih dipercaya gitu kan. Itu bisa dimasukkan sebenarnya. Ya, jadi, Anda buat ini menjadi sesuatu yang relevan dengan karir Anda, dengan kehidupan Anda. Ya, misalnya otomatis motivasinya adalah berarti untuk apa lebih rajin berolahraga, untuk apa lebih banyak makan makanan sehat. Tujuannya agar punya bentuk tubuh yang lebih baik sehingga menunjang karir sebagai seorang public speaker terlihat lebih meyakinkan. Atau kalau Anda adalah seorang, ya let's say Anda adalah seorang accountant atau pegawai kantoran yang mungkin nggak terlalu dilihat penampilan fisiknya ya, as long as rapi gitu, maka sebenarnya nggak harus pusing. Pola hidup sehat otomatis membuat Anda lebih banyak energi, lebih konsen dalam bekerja. Ya, jadi sebenarnya bisa diutak-atik goalnya agar motivasinya jadi sesuai dengan kehidupan kita. Nah, ini mesti dipikirin. Jadi nggak bisa karena hidup sehat itu ya lebih baik. Oke, lebih baik. Tapi bagaimana lebih baik ini berkontribusi dalam hidup kita? Nah, ini teman-teman bisa mulai pikirkan. Ya, dan ini secara tidak langsung sebenarnya membuat kita memiliki motivasi intrinsik kan? Karena dari dalam diri gitu. Oke, dan kita lanjut ke solusi yang ketiga, yaitu kita akan berbicara tentang kemampuan atau ability. Nah, kemampuan ini kan sebenarnya menentukan apakah sebuah perilaku, sebuah habit akan dilakukan atau tidak. Kemampuan nggak tentang berbicara tentang skill doang, tapi juga berbicara tentang waktu, energi. Apakah kita punya waktu untuk melakukannya? Apakah kita punya energi untuk melakukannya? Apakah kita punya skill untuk melakukannya? Jadi misalnya Anda adalah seorang accountant ya, mungkin seorang akuntan publik yang jam kerjanya mungkin banyak banget lemburnya gitu, bisa pergi pagi pulang pagi, let's say seperti itu. Lalu Anda punya goal ingin rajin pergi ke gym setiap hari 1 jam misalnya. Itu tentu akan sulit untuk dilakukan karena secara waktu Anda nggak mampu. Maka gimana? Disesuaikan resolusi tahun barunya, goalnya agar masuk. Misalnya bukan pergi ke gym setiap hari sejam, tapi diganti dengan melakukan workout yang durasinya ringan tapi intensif. Kan banyak tuh ya. Bisa googling tuh workout yang bisa dilakukan kurang dari 30 menit tapi intensif gitu. Tetapi ampuh gitu. Nah, berarti melakukannya itu yang bisa dilakukan di kantor karena waktu Anda sebagian besar di kantor. Kira-kira seperti itu. Lalu mungkin juga perlu kemampuan dari segi sumber daya. Kalau gitu juga perlu beli baju ganti, handuk mandi karena pasti keringetan. Nah, itu jadi unsur kemampuan itu mesti dimasukkan. Atau selain waktu, energi. Misalnya ingin punya habit rajin meditasi ya, resolusi tahun barunya lebih rajin meditasi. Tapi meditasinya dilakukan setiap malam pulang kerja, udah capek, seringnya ketiduran. Maka harus disesuaikan nih. Jadi jangan dilakukan ketika energi kita udah habis. Kita akan gak mampu. Berarti meditasinya ini dipindahkan ke pagi hari ketika kita baru bangun tidur, energi masih penuh-penuhnya. Dan ini tentunya juga harus disertai dengan habit bangun lebih pagi. Gitu kira-kira ya, jadi utak-atik kemampuan. Dan juga satu saran dari saya, jangan mulai habit dengan terlalu sulit, dengan terlalu ambisius, nanti jadi frustrasi. Misalnya, ingin punya habit membaca 52 buku dalam setahun. Sedangkan Anda di tahun-tahun sebelumnya belum pernah membaca buku atau hanya membaca 1 buku, itu pun ketiduran, itu pun buku mewarnai. Ya tentu aja membaca 52 buku dalam setahun jadi sulit. Nah
Gimana? Berarti kita harus start small dulu, mulai dari yang mudah dulu agar kita mampu. Jadi jangan langsung ambisius, mulai misalnya dalam seminggu baca 1 bab buku. Ya, jadi kalau 1 buku ada 8 bab, 2 bulan kelar. Nanti ketika udah boleh ditambahin dalam sebulan 1 buku. Nanti boleh kalau udah rutin ditingkatkan lagi. Jadi jangan terlalu ambisius, mulai dari yang kita mampu dulu. Hal yang sama juga dengan olahraga. Ya, jangan langsung misalnya ingin misalnya jogging 1 jam setiap hari, padahal di tahun-tahun sebelumnya belum ahli jogging gitu, bisa hancur tuh badan, katanya bisa frustrasi. Mungkin bisa mulai dari singkat dulu, setengah jam tiap hari, lama-lama ditingkatkan. Oke, jadi start small tapi pelan-pelan ditingkatkan, itu akan membuat kita berkembang. Itu tadi yang ketiga ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah prompt atau pemicu. Jadi pemicu ini adalah semacam pengingat bagi kita untuk melakukan resolusi tahun baru itu. Jadi percuma nih kalau kita punya motivasi, kita punya kemampuan, tapi lupa. Ya, jadi harus disertai dengan pemicunya. Pemicu bisa berbagai macam. Tapi ada satu teknik dari seorang tokoh psikologi, nama tekniknya ini adalah implementasi intensi. Dan ini teknik yang bisa kita gunakan sebagai prompt kita. Rumusnya adalah, setelah saya melakukan habit lama, maka saya akan melakukan habit baru. Ya, saya ulang ya. Setelah saya melakukan habit lama, maka saya akan melakukan habit baru. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Kita misalnya ingin punya habit baca buku. Ya, resolusi tahun baru kita adalah rajin membaca buku. Ini perlu ada prompt-nya nih. Jadi kita bisa pasangkan dengan sesuatu yang memang sudah kita lakukan sehari-hari. Contoh, setiap saya selesai makan malam, saya akan membaca 1 bab buku. Setiap saya selesai mandi di malam hari, saya akan membaca 1 buah buku. Ya, jadi ada habit lama, habit baru. Nah, itu dipasangkan. Itu akan menjadi pemicu, pengingat bagi kita untuk melakukannya. Jadi setiap kita selesai mandi, atau setiap kita selesai makan, kita akan teringat, ini waktunya baca buku. Ya, jadi diniatkan. Itu kira-kira ya solusi yang saya tawarkan. So, teman-teman, 4 solusi tadi adalah 4 solusi yang bisa teman-teman coba untuk mewujudkan resolusi tahun baru teman-teman, sehingga teman-teman nggak menjadi 80% orang yang gagal tersebut. Oke, jadi gimana teman-teman? Kira-kira bisa dipraktikkan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, ya boleh ditulis di komen, nanti saya balas. Dan teman-teman, thank you untuk atensinya. Kalau teman-teman tertarik dengan video lain tentang kesehatan mental, bisa klik. Ya, tertarik dengan, mungkin saya juga ada bikin video bahas buku Atomic Habits ya. Kalau suka boleh klik juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses, selamat tahun baru. Bye-bye.